Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam mata pelajaran matematika. Nah, pada kali ini kita masuk ke pertemuan keempat, ya, yang kita masih akan membahas seputar bab kekongruensi dan kesebangunan bangun datar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu kongruensi. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kesebangunan. Nah, dalam pertemuan kali ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kesebangunan. Yang kedua, menentukan panjang sisi dua bangun datar sebangun. Lalu yang ketiga, menentukan besar sudut dua bangun datar yang sebangun. Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja pada penjelasan materi. Yang pertama yaitu pengertian kesebangunan. Nah, apa itu kesebangunan? Di sini Ibu mau mengingatkan kalian kalau di pertemuan sebelumnya Ibu sudah bilang kalau misalkan dua buah bangun yang dikatakan kongruen itu sudah pasti sebangun. Nah, tapi kalau misalkan dua buah bangun yang dikatakan sebangun itu belum tentu kongruen. Nah, dari kata-kata tersebut kita sudah bisa lihat perbedaannya itu ada di mana gitu ya. Nah, jadi untuk kesebangunan itu jika dua buah bangun yang mempunyai bentuk yang sama ya, tapi tidak memperhatikan ukuran. Nah, jadi kalau misalkan kongruen mah kemarin ukurannya harus sama, bentuknya harus sama gitu ya. Nah, kalau kesebangunan mah enggak. Yang penting bentuknya sama, ukurannya berbeda itu tidak masalah. Ya. Nah, tapi di sini syaratnya ada 2, yaitu yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaiannya haruslah sebanding. Gitu. Jadi panjang-panjang sisinya itu harus berbanding senilai gitu ya. Pokoknya memiliki perbandingan. Nah, lalu syarat yang kedua, besar sudut yang bersesuaiannya harus sama ya. Bangun yang pertama sudutnya misalkan 30, yang kedua juga sama harus 30. Nah, lalu di sini ada lambang dari sebangun. Nah, lambang sebangun itu seperti ini, garis infinity atau tak hingga yang ditumpuk 2 seperti ini. Kalau ada yang seperti itu berarti dibaca sebangun. Nah, kalian masih ingat kan lambang dari kongruen seperti apa? Kalau kongruen lambangnya infinity terus sama dengan. Nah, kalau ini kan dibaca kongruen. Nah, kalau ini itu dibaca sebangun gitu. Oke. Nah, ini hanya teori saja, hanya pengertiannya saja dan syaratnya. Nah, kita langsung ke contoh soalnya saja supaya kalian lebih paham ya. Nah, di sini ada 2 buah persegi panjang. Yang pertama persegi panjang ABCD, lalu yang kedua persegi panjang KLMN. Nah, di sini diminta untuk menuliskan sisi-sisi dan sudut-sudut yang saling bersesuaian. Lalu yang kedua diminta untuk membuktikan apakah persegi panjang ABCD dan persegi panjang KLMN ini sebangun. Oke, kita kerjakan, kita selesaikan untuk yang pertama dulu ya. Diminta untuk menunjukkan sisi-sisi dan sudut-sudut yang saling bersesuaian. Oke, yang pertama kita lihat sudut-sudut pada persegi panjang ABCD yang bersesuaian dengan sudut-sudut yang pada persegi panjang KLMN. Nah, di sini sama seperti materi sebelumnya kongruen. Ya, kalau sudut-sudut yang bersesuaiannya mah pokoknya yang posisinya itu sama gitu. Nah, di sini ada sudut ABCD ya. Ada persegi panjang ABCD. Berarti sudut A
itu bersesuaian dengan sudut K. Kenapa? Karena posisinya sama dan besar sudutnya pun pasti sama. Lalu di sini sudut B bersesuaian dengan sudut L. Sudut C bersesuaian dengan sudut M. Sudut D bersesuaian dengan sudut N. Nah, di sini Ibu mau menekankan lagi kepada kalian bahwa ada satu cara menuliskan sudut. Nah, ya. Di sini Ibu tuliskan sudut DAB bersesuaian dengan sudut NKL. Nah, ini itu sama dengan ini. Ya. Kenapa Ibu sebut sama? Ya, karena di sini kalau misalkan kalian ada 3 huruf seperti ini, sudut DAB, berarti ini menunjukkan sudut A. Ya, menunjukkan sudut yang hurufnya ada di tengah. Hurufnya yang ada di tengah itu adalah A pada sudut DAB ini. Oh, berarti ini menunjukkan sudut A. Lalu yang kedua, sudut NKL. Kita lihat huruf yang di tengahnya. Huruf yang di tengahnya K, oh berarti ini menunjukkan sudut K. Ya, begitu juga sudut ABC, berarti lihat yang huruf tengahnya. Sudut KLM, lihat yang huruf tengahnya. Berarti ini menunjukkan sudut B dan ini menunjukkan sudut L. Nah, lalu di sini untuk menunjukkan sudut-sudut yang bersesuaian, ya, kalian tidak boleh sembarangan. Pokoknya kalian lihat pada gambarnya posisinya sama dan besar sudutnya sama, gitu. Ya. Nah, lalu setelah menunjukkan sudut-sudutnya, kita diminta untuk menunjukkan sisi-sisi yang saling bersesuaiannya. Oke. Nah, sama seperti materi kongruen sebelumnya, pokoknya untuk menunjukkan sisi-sisi yang bersesuaian itu kita tidak boleh sembarangan. Ya. Kita lihat di sini. Dalam persegi panjang itu kan ada panjang, ada lebar. Ya, sama juga dengan yang ini, ada panjang, ada lebar. Nah, sisi-sisi yang saling bersesuaian itu maksudnya seperti ini. Kalau misalkan sisi panjang berarti bersesuaian dengan sisi panjang lagi, sisi lebar bersesuaian dengan sisi lebar lagi. Tidak bisa kalian menuliskan kalau sisi yang bersesuaiannya itu panjang dengan lebar gitu, itu nggak bisa ya. Nah, berarti di sini sisi AB bersesuaian dengan yang mana nih? Kan AB ini adalah sisi panjang dan adanya yang di bawah. Oh, berarti ini juga sama, sisi panjang yang ada di bawah. Oke, berarti sisi AB bersesuaian dengan sisi KL. Gitu nih. Lalu di sini sisi BC bersesuaian dengan yang mana nih? Lebar harus yang lebar lagi. Oke, dan adanya yang sebelah kanan, oh ya berarti yang LM ya. Berarti sudut BC bersesuaian dengan LM. Begitupun dengan CD dengan MN, lalu DA dengan NK gitu. Itu adalah sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian. Sama kan seperti pada materi sebelumnya di kongruen untuk sisi dan sudut. Nah, lalu untuk yang kedua nih, membuktikan apakah ABCD sebangun dengan PQRS. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Di sini kita gunakan sisi-sisi yang bersesuaian ya. Tadi kan kita udah menuliskan tuh sisi-sisi yang bersesuaiannya itu yang mana aja. Dan di sini kebetulan karena persegi panjang, berarti panjang DC itu sama dengan panjang AB ya. Panjang DA itu sama dengan panjang panjang DA sama dengan panjang CB. Begitupun untuk yang ini. Nah, berarti di sini kita hanya perlu menuliskan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Nah, AB bersesuaian dengan KL.
Lalu BC bersesuaian dengan LM. Kenapa Ibu tuliskan hanya 2? Karena di sini kan sama-sama ya. AB sama panjang dengan DC dan KL pun sama panjang dengan NM. Berarti angkanya pun sama. Berarti di sini Ibu hanya menuliskan 2 saja gitu. Lalu kita substitusikan atau kita masukkan angkanya. Kalau panjang AB, panjang AB itu 8 ya. Panjang KL itu 12 ya. Sama dengan nih panjang BC nya berapa? BC sama dengan AD 4. Oke, berarti 4 per LM, panjang LM berapa? Sama dengan KN yaitu 6 ya. Di sini berarti kita punya 4 per 6 sama dengan 8 per 12. Nah, untuk melihat bagaimana kedua buah bangun ini sebangun, di sini kita perkecil angka-angkanya gitu sampai mendapatkan angka yang terkecil. 4 per 6 di sini kita perkecil menjadi 2 per 3. 2 per 3 ini dari mana? 4 dibagi 2 ya. Dan 6 juga sama dibagi 2. Lalu yang ini juga sama ya. 8 bagi 2 12 dibagi 2. 8 bagi 2 itu adalah 4 ya. 12 bagi 2 adalah 6. Wah, sama nih, ada 4 per 6 dan ini juga 4 per 6 ya. Kalau misalkan sama, berarti kan hasil akhirnya juga sama, akan 2 per 3 nih ya, akan 2 per 3 sama dengan 2 per 3 juga gitu. Nah, karena hasil akhirnya itu sama dengan ya, angkanya sama, berarti ini dikatakan sebangun gitu. Nah, jadi persegi panjang persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang KLM gitu. Mudah kan? Nah, lalu di sini ada lagi contoh soal. Dari ketiga gambar di bawah ini, manakah persegi panjang yang sebangun? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat aja sih udah bisa menentukan ya, mana dari ketiga gambar ini dua gambar yang berpasangan yang dikatakan sebangun. Nah, tapi di sini cara untuk membuktikannya itu menggunakan sisi-sisi yang bersesuaiannya, karena di sini yang diketahuinya sisinya tuh ya. Untuk yang pertama kita lihat pada persegi panjang yang pertama dan yang kedua, yang pertama dan yang kedua. Oke, sisi-sisi yang bersesuaiannya, AB bersesuaian dengan EF tuh ya. DC bersesuaian dengan HG, DC bersesuaian dengan HG gitu. Kenapa di sini dituliskan berbarengan? Karena di sini ukurannya sama ya. Kalau AB 12 berarti DC juga 12. Kalau EF 8 berarti HG juga ada 8. Makanya disatukan saja. Jadi panjang AB maupun DC adalah 12. Oke, 12 per ya, panjang EF ataupun HG itu 8, berarti 12 per 8 tuh ya, berarti 3 per 2. Nah, lalu panjang AD nih dengan panjang EH itu adalah 8. Panjang BC dengan panjang FG itu adalah 6, berarti 8 per 6. Kita perkecil menjadi 3 per 2 dan 4 per 3.
Nah, lalu kita lihat di sini kesimpulannya. Kalau misalkan yang pertama kan hasilnya 3/2 dan 4/3. Nah, jadi persegi panjang I dan I2 ini tidak sebangun karena perbandingan sisi-sisinya ini tidak sesuai ya. Ada 3/2 dan juga 4/3. Berarti ini tidak sebangun. Oke, berarti yang selanjutnya kita lihat untuk I pertama dengan I ketiga. Oke. Nih, untuk persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang ketiga. Nah, di sini kita lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya. Berarti kan sisi dari AB bersesuaian dengan JK. Nih, AB bersesuaian dengan AD. AD bersesuaian dengan IL atau JK ya. Lalu di sini DC dengan IL. DC dengan IL. Nah, pokoknya lihat kalian sisi yang bersesuaiannya, lalu masukkan angka-angkanya dan lihat hasil akhirnya. Hasil akhirnya ada 3/1 dan 8/3. Oh, berbeda juga. Berarti kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa gambar I1 dan I3 tidak sebangun karena perbandingan sisinya tidak sesuai. Nah, lalu yang ketiga, di sini kita lihat persegi panjang I2 dengan I3. Lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya ya, masukkan angka-angkanya lalu disederhanakan. Nah, hasil akhirnya itu ada 2/1 dan 2/1. Oh, hasilnya sama. Berarti kesimpulannya bahwa persegi panjang I2 dan persegi panjang I3 ini sebangun karena perbandingan sisi-sisinya senilai ya. Nah, tadi kan kalau pertama kita sebelum membuktikan bisa dilihat bahwa yang ini dengan yang ini itu pasti sebangun. Nah, ya kalau hanya dilihat dari gambarnya, ternyata setelah dibuktikan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini tidak sebanding nilainya. Berarti ini juga bukan sebangun gitu. Paham ya? Nah, di sini kita akan membahas mengenai menentukan panjang sisi dan besar sudut dua buah bangun datar yang sebangun. Nah, langsung aja kita ke contohnya. Di sini diketahui ada dua buah trapesium ABCD dan trapesium EFGH. Nah, seperti gambarnya ya, lihat gambarnya. Di sini kita diminta untuk mencari nilai X, Y, Z dan panjang EF, BC dan HG. X, Y, Z-nya itu yang mana sih? Nih, X ya, Y, Z. Oh, berarti di sini kita disuruh mencari besar sudutnya. Lalu panjang EF, panjang BC dan panjang HG ya. Kita di sini untuk mencari sudut X, Y, Z, di sini kita harus melihat dulu sudut-sudut yang bersesuaiannya. Nah, dari gambar yang ini, yang kedua ini kita putar balik ke sebelah kanan, yang akhirnya posisinya akan sama seperti gambar yang pertama. Nah, maka dari itu kita mempunyai sudut yang bersesuaian. E bersesuaian dengan A. Gitu ya, dan yang lainnya juga. Nah, berarti di sini sudut X ya atau sudut G ini bersesuaian dengan sudut C. Nah, dan sudut C udah diketahui nih besar sudutnya. Maka besar sudut X itu sama dengan besar sudut C, yaitu 22,6 derajat.
gitu ya. Berarti di sini sudut G itu sama dengan sudut C, yaitu 22,6 derajat. Nah, lalu yang kedua, kita diminta untuk mencari besar sudut Y, yaitu sudut D ya. Nah, di sini kalian lihat, kemarin juga banyak yang salah nih. Kalau mencari sudut salah satu sudut yang sudut berdekatannya sudah diketahui, berarti kalian rumusnya menjadi seperti ini, 180 dikurangi dengan sudut yang berdekatan gitu. Karena di sini sudut D ini berdekatan dengan sudut C yang sudah diketahui, maka untuk mencari sudut D itu 180 dikurangi sudut C. 180 dikurangi 22,6, yaitu 157,4 derajat. Nah, lalu di sini yang terakhir kita diminta untuk mencari sudut H ya, yang Z ini. Nah, sudut H ini bersesuaian dengan sudut D, dan sudut D sudah kita ketahui yaitu 157,4 derajat. Maka sudut Z dan Y itu sama besar, yaitu 157,4 derajat. Begitu, mudah kan? Oke, selanjutnya untuk mencari panjang EF, BC, dan HG. Nah, untuk mencari ini, kalian tuliskan dulu sudut sisi-sisi yang bersesuaiannya ya. EF dengan AB, FG dengan BC, GH dengan CD, HE dengan DA. Nah, karena di sini sudah ada yang memiliki nilai panjangnya, kalian masukkan yang sudah ada. EF udah ada nih. EF udah ada belum nih? Oh, belum. Berarti tulis aja EF ya. AB sudah ada nilainya yaitu 16. Kalian tuliskan 16 ya. Dan selanjutnya pun seperti itu. Sampai kalian mendapatkan yang keduanya itu sama-sama memiliki nilai seperti ini. Nah, HE-nya 15, DA-nya 20. Ini sudah memiliki nilai keduanya. Nah, karena ini adalah sama dengan semuanya, maka kalian bisa ambil salah satunya. Misalkan EF per 16 sama dengan 15 per 20 seperti ini, supaya kalian bisa mencari panjang EF. Nah, selanjutnya berarti dikali silang nih ya. EF berarti 15 dikali dengan 16 ya, dibagi dengan 20 ya. 15 dikali 16 dibagi 20 yaitu 12 cm. Berarti panjang EF itu 12 cm. Sama halnya untuk mencari panjang BC. Kalian lihat dari sisi-sisi yang bersesuaiannya ini. BC yang mana nih? Oh, berarti 20 per BC. 20 per BC sama dengan 15. Berarti di sini dikali silang nih. Ya. 20 dikali 20 dibagi dengan 15. Hasil akhirnya adalah 26,7. Nah, lalu untuk mencari HG bagaimana nih? HG itu ada di mana sih? Nah, HG itu adalah sisi miringnya ya. Berarti untuk mencari HG bagaimana caranya? Kita masuk ke slide berikutnya. Nah, untuk mencari sisi HG kita perlu kita perlu satu garis bantuan ya, yang kalau misalkan kalian tarik garisnya itu akan membentuk tinggi dari trapesium tersebut. Nah, maka dari itu di sini Ibu tarik garis lurus dari titik H sampai ke bawah dan Ibu namai di sini dengan titik O. Ya, seperti gambar yang di sini. Nah, berarti di sini untuk mencari HG itu kita sudah mendapatkan suatu segitiga siku. Nah, kalau misalkan kalian sudah masih ingat kan, kalau misalkan segitiga siku-siku itu akan berlaku rumus apa? Yaitu rumus Pythagoras.
Berarti mudah sekali ya. Kita balik lagi ke materi yang kelas 8 nih tentang Pitagoras. Nah, tapi di sini tentukan dulu masing-masing panjang sisinya. Nah, karena FO ini pasti sama panjang dengan EH. Ya, berarti 15 cm. Lalu panjang EF berarti sama dengan panjang HO. Gitu ya. Panjang EF berarti sama panjang dengan HO, yaitu 12 cm. Lalu panjang OG itu adalah panjang FG dikurangi dengan panjang FO, yaitu 20 dikurangi 15, yaitu 5 cm. Nah, selanjutnya karena HO dan OG udah diketahui, berarti kita bisa mencari HG dengan menggunakan Pitagoras ya. HG sama dengan akar dari HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Tinggal kalian masukkan angkanya, dihitung, lalu hasil akhirnya akar 169, yaitu 13. Nah, jadi panjang HG itu adalah 13 cm. Begitu, mudah kan? Oke, selanjutnya di sini ada slide terakhir. Pada satu jajar genjang, masih contoh ya, satu lagi. Dan ada sebuah jajar genjang A, B, C, D dan P, Q, R, S. Nah, jajar genjang yang pertama dan yang kedua ini dikatakan sebangun. Berarti di sini yang ditanyakannya panjang AB dan juga besar sudut PQR dan sudut QRS. Nah, ingat ya, kalau misalkan PQR di sini berarti yang ditanyakannya itu adalah sudut Q ya, atau huruf yang ada di tengah. Nah, karena huruf yang di tengah berarti ini yang ditanyakannya sudut Q. Nah, kalau ini huruf yang di tengahnya adalah R, berarti yang ditanyakan adalah sudut R. Berarti yang ditanyakan sudut R dan sudut Q. Nah, kalau misalkan kita lihat secara kasat mata seperti ini ya, gambar yang kedua ini tinggal kita balik ke sebelah kiri dan posisinya akan sama. Nah, maka dari itu sudut A itu bersesuaian dengan sudut X atau sudut Q. Nah, berarti kita udah bisa nih menentukan sudutnya ya. Nah, karena yang pertama yang ditanyakan adalah panjang dari AB. Nih, panjang dari AB. Maka yang pertama kita harus lakukan itu adalah menuliskan sudut-sudut yang bersesuaiannya. Di sini panjang AD berarti bersesuaian dengan panjang QR atau RQ ini. Ya, lalu panjang AB bersesuaian dengan panjang PQ. Berarti AD per RQ itu adalah 9/6. Lalu sudut AB yang ditanyakan dan sudut PQ itu 8. Berarti AB per 8. Dan ini juga sama, dikalikan silang. 9 dikali 8 dibagi dengan 6. Hasilnya adalah 12 cm. Berarti panjang AB ini adalah 12 cm. Lalu selanjutnya untuk menentukan besar sudut. Tadi kan udah Ibu bilang ya. Nah, untuk sudut Q ini bersesuaian dengan sudut A yang udah diketahui ya. Berarti di sini sudut Q itu adalah 60 derajat. Oke. Lalu sekarang yang menjadi PR itu adalah mencari sudut R. Sudut R berarti bersesuaian dengan sudut D ya. Karena kalau misalkan gambar yang kedua dibalik ke sebelah kiri, berarti posisi D dan R itu sama. Nah, berarti di sini sudut Q itu akan sama dengan sudut D, atau kita lihat di sini sudut QRS itu sama dengan sudut ADC. Lihat yang huruf tengah ya, ada R dan ada D, berarti sama ya. Nah,
Di sini seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya, kalau misalkan mencari suatu sudut, kita lihat dari sudut yang berdekatan yang sudah diketahui. Karena sudut R ini berdekatan dengan sudut Q yang sudah diketahui adalah 60, berarti rumusnya menjadi 180 dikurangi sudut Q. Ya, 180 dikurangi 60 yaitu 120 derajat. Berarti kita sudah bisa menyimpulkan bahwa sudut Q atau sudut PQR itu adalah 60 derajat dan sudut QRS atau sudut R itu 120. Begitu, selesai deh. Mudah kan? Nah, berarti materi kesebangunan pada bangun datar sudah selesai. Sampai di sini saja. Jangan lupa kalian rangkum materinya dan kerjakan tugasnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.